Shalom Papa Mama dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ya. Mohon bimbingan Papa Mama selama ibadah berlangsung. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik juga sudah siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak atau abang sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik dapat bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Dan selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lainnya. Dan yang utama, siapkan hati yang terbaik untuk Tuhan Yesus ya. Selamat beribadah. Kamega, ngelamun. ngelamun lagi ibadah. Kenapa Kamega? Kenapa sih Kak Wina? Tahu sakit gigi kali Kak enggak? Kenapa Enggak. Kak? Sakit perut. Enggak. Kok ibadah bengong malah ngelamun? Kenapa Kak? Ada yang dipikirin Kak? Kenapa Kak? Pusing memikiri hidup ini, Kak. Waduh, pusing. Kak, kalau ibadah nggak usah pikirin yang lain-lain dulu Kak. Iya Kak. Oh gitu ya. Air hidup itu harus mengalir aja Kak, kayak air di sungai. Oh gitu. Nggak usah dibawa pusing. Siap-siap, Kak. Kan ada Tuhan Kak. Oh iya. Kak Mega siap mau ibadah? Siap, Kak. Siap Harus nggak, Kak sukacita, Mega? Kak? Iya. Iya, kayak adik-adik di rumah dong Kak, nanti adik-adik ikut sedih. Enggak ya adik-adik ya, enggak ya. Udah. Kak Meganya udah ceria lagi adik-adik ya. Kita mau naikkan pujian Sungai Sukacitamu. Adik-adik Kak Yunita undang bangkit berdiri semuanya. Yuk berdiri. Nah, tunggu dulu belum mulai nih. Kita ada pemusik baru. Wow. Pemusiknya bekas anak sekolah minggu juga. Kak Wina pernah ngajarin ya? Pernah. Waduh, berarti Kak Wina udah lama banget ya? Iya gitu deh. Namanya Agnes Sinura. Iya, Kak Agnes ya. Kak Halo, Agnes. Kak. Ya, yuk kita mau angkat pujian Sungai Sukacitamu. Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kayaknya Kak Mega belum semangat. Ah, masa sih? Harus sukacita dong Kak. Semangat! Kak Wina sukacita nggak? Sukacita. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik ya. Ayo Kak Agnes, kita sekali lagi. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes.
sukacita, Kak Yunita mau coba. Anak sekolah minggu, Siap. anak-anak Tuhan Berakar, bertumbuh, berbuah. Yes. Ya, kelihatan sukacitanya ya Kak Wina ya? Kelihatan. Udah semangat ya, Kak? Iya, Kak Mega udah sukacita lagi. Nah, kita mau masuk ibadah kita. Kita mau undang Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kita. Walaupun di rumah, Tuhan pasti hadir bersama-sama dengan adik-adik. Ya nggak Kak Wina ya? Iya, betul. Kak Mega ya. Nah, kita siapkan hati dan pikiran kita. Duduk yang manis, duduk yang sopan. Walaupun di rumah, kita undang Tuhan hadir bersama-sama kita. Kita nyanyikan lagu Tuhan Allah Hadir. Hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu, karena kasih setiamu. Tuhan, tiliklah jemaat-Mu. Amin. Anak-anak sekolah minggu, dengarlah hukum Tuhan, yaitu dari hukum yang kedua dan maksudnya. Amang akan bacakan buat kita semua. Titah yang kedua, janganlah perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan dan kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami kuatkanlah kami melakukan segala perintah-Mu. melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kak Wina, Iya Kak. kalau Kak Wina pergi dari rumah, Mm-mm. terus suka dicariin gak sama mama? Sama mamanya Kakak Mm-mm. dicariin. Kakak, Tapi Hah. kalau misalkan Kak Wina lama gak ketemu temen lama, ya dia suka cari juga gak? kayaknya sih nyariin sih, ngangenin soalnya Kak. Oh gitu, ngangenin salah ya nanyanya sama Kak Wina. Kak Wina suka dilupain gak sama temennya? Ya pasti ada sih Kak kalau bagian begitu. Kalau mah. salah dilupain juga gak sama temennya? Salah. Oh, kalau abis berantem terus temennya inget Kak Wina lagi gak? Kadang-kadang suka inget sih, tapi suka dilupain juga. Kak Mega suka dijauhin juga gak kalau abis berantem sama temen? Suka, kadang suka diingetin juga. Tapi ada yang nggak pernah jauh dari kita loh Kak. Siapa, Walaupun Kak? kita sering kali salah, Siapa Iya. Kak? sering tahu. kali berbuat salah. Iya, Kita Siapa? pasti dipanggil lagi, kita pasti dicari lagi. Tahu nggak Kak siapa? saya tahu. Siapa Kak? Tuhan Yesus dong. Betul Kak Mega. Walaupun kita jauh dari Tuhan, Dia selalu cari kita. Iya. Ya, Dia nggak baik pernah banget ya. tinggalin kita. Itulah kebaikan Tuhan. Walaupun kita salah,
banyak dosa, tapi Tuhan selalu ada buat kita. Kita mau mengakui setiap dosa dan kesalahan kita mau nyanyi Husombaho Tuhan. Adik-adik bangkit berdiri ya. Ayo Kak Agnes. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Anak-anak sekolah minggu, epistel untuk hari minggu ini, yaitu yang tertulis pada kitab Lukas pasal yang ke-12 ayat 8. Amang bacakan untuk kita dan anak-anak boleh melihatnya di Alkitab masing-masing. Lukas pasal 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Buat kamu, menjaga kesehatan itu penting gak sih? Kesehatan itu penting buat saya. Kalau saya sehat, saya bisa bersekolah, bermain, dan beribadah. Supaya tetap sehat, saya selalu menjaga kebersihan. Saya selalu pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Yang lebih penting lagi buat saya adalah makan makanan yang bergizi. Hai teman-teman semua, mari kita untuk selalu menjaga kesehatan kita agar kita tidak terkena virus COVID-19 yang melanda negeri kita, Indonesia. Seperti yang disampaikan pemerintah untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara 5M. 1. Mencuci tangan. 2. Memakai masker. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. 5. Mengurangi mobilitas. Dan juga jangan lupa berdoa agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Shalom, puji nama Tuhan. Ayo jaga kesehatan dan taati protokol kesehatan dimulai dari diri sendiri. Mari kita selalu menjaga kesehatan agar kita terhindar dari virus dengan cara mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Yang pertama, memakai masker saat keluar rumah. Yang kedua, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak serta menghindari kerumunan. Dengan cara ini, itu artinya kita menjaga keluarga dan orang sekitar kita terhindar dari virus. So, jangan pernah sepelekan protokol kesehatan ya. Ingat pesan Ibu. Tuhan Yesus memberkati.
menurut saya kesehatan itu harus dijaga. Kita bisa berjemur di bawah sinar matahari. Kita juga bisa memakan buah, contohnya seperti pisang ini. Karena sekarang sedang banyak virus. Setelah memakan pisang, biasanya saya juga menaiki sepeda atau berolahraga yang lain. Sampai jumpa kembali ya. Halo teman-teman, penting loh untuk menjaga kesehatan, khususnya di saat pandemi ini. Ini dia tips menjaga kesehatan. Pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kedua, mandi 2 kali sehari. Ketiga, memakai masker keluar rumah. Keempat, menjaga jarak. Kelima, makan makanan yang bergizi, khususnya buah dan sayuran. Terima kasih teman-teman. Dadah. Salam sehat. Kalau kita udah mengakui kesalahan kita, hidup kita harus gimana, Kak? Harus hidup baru. Hidup baru. Hidup kita berarti harus milik siapa, Kak, sekarang? Sudah milik Tuhan. Iya. Kalau kita sudah mengakui kesalahan kita berarti sudah miliknya Tuhan, berarti hidup kita bukan hidup kita lagi. Iya. Kita mengakui iman percayaan kita mau angkat pujian, hidupku bukannya aku lagi. Adik-adik bangkit berdiri. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik di rumah, kita saat ini mau doa syafaat yang akan dibawakan oleh teman-teman kita. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan karunia Tuhan hari ini untuk kami, sehingga kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu online. Tuhan, hari ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tolong sembuhkan mereka ya Tuhan, tolong angkat sakit penyakit yang mereka sedang alami sekarang, agar mereka bisa mendapatkan kesembuhan dan juga bisa berkumpul lagi dengan keluarga mereka. Ya Tuhan, kami juga mau mohon ampun atas dosa-dosa kami yang kami lakukan selama ini. Tolong selamatkan kami dan lindungi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Berkatilah keluarga kami agar sehat selalu dan panjang umur. Berkatilah bangsa dan negara kami. Tuhan,
Pulihkanlah COVID-19 dari muka bumi ini, agar kami bisa beraktivitas kembali lagi ke gereja dan sekolah, dan bertemu dengan teman-teman dan ibu guru. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ya Tuhan, berikan kami kesehatan, kekuatan agar bisa terhindar dari virus corona ya Tuhan Yesus. Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan kepada pendeta, guru sekolah minggu, dan penjaga-penjaga di sekolah minggu ya Tuhan Yesus, agar mereka selalu sehat ya Tuhan Yesus. Hindarkanlah mereka dari virus corona ya Tuhan Yesus. Tuhan, hilangkanlah virus corona ini agar kami bisa beraktivitas seperti dulu ya Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur ya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, momen paling penting dalam ibadah itu apa sih, Kak Mega? Itu loh Kak, Apa? itu. Apa sih? Apa sih Kak Mega itu? Tahu ini apa, Kak? Semua Kak. penting, Semua tapi yang paling utama. kurang lengkap. Dan yang paling utama adalah mendengarkan firman Nah Tuhan, itu Kak. maksudku, itu maksudku. Itu maksudnya. Itu maksudku. Baca mulu. Nah, yang paling utama adalah baca firman Tuhan dan mendengarkan. Tapi bukan cuma mendengarkan ya adik-adik. Melakukan. juga ya, Iya. Kak. Setelah mendengarkan Harus melakukan. dilakukan. Yuk kita mau baca firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya di rumah. Firman Tuhan kali ini dibawakan oleh siapa yuk? Siapa ya? Inang Pendeta. Emang kita Siapa dong? Kami kan dulu. Kak Catherine. Kak Oh, Catherine. Kak Catherine. Abis sudah lama sih nggak ketemu. Oh gitu. Yuk kita mau siapkan hati kita mau baca firman Tuhan. Sebelumnya kita mau angkat pujian, baca kitab suci. Ayo Kak Agnes. Adik-adik di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena kasih-Mu yang besar pada kami, sehingga kami boleh merasakan berkat Tuhan, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan dari rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada semua adik-adik sekolah minggu, sehingga mereka boleh mengerti dan memahami akan firman Tuhan pada hari ini. Bersabdalah Tuhan karena kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sudah siap Alkitabnya di rumah? Iya, sekarang adik-adik buka dari Kolose 2 pasalnya yang ke-6 dan ke-7. Kolose itu perjanjian lama apa perjanjian baru? Iya betul, kakak percaya adik-adik pinter-pinter nih. Sekarang kakak akan bacakan, adik-adik mengikuti dari rumah ya. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Demikian firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Kakak berharap hari ini adik-adik semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Adik-adik, lihat nggak nih, sekarang kakak pegang apa nih adik-adik? Adik-adik punya nggak kayak gini nih, pot yang ada pohonnya di rumah? Ih, semua pada punya ya? Pinter deh, berarti adik-adik tahu dong, ini namanya apa?
Daun, betul banget. Terus yang ini apa nih namanya adik-adik? Batang. Satu lagi adik-adik, ada loh yang tidak kelihatan dari pohon ini. Apa namanya? Iya, pinter adik-adik, pinter banget. Namanya akar. Akar tidak kelihatan adik-adik, dia ada di dalam tanah. Tapi akar mempunyai peranan yang penting untuk tanaman. Akar, tahu nggak adik-adik gunanya? Akar memberikan makanan kepada tanaman sehingga tanaman ini bisa tumbuh segar dan kuat. Ada juga satu lagi adik-adik, akar membuat tanaman bisa berdiri tegak dan kokoh. Wah, luar biasa ya adik-adik fungsinya akar itu. Sekarang kakak tanya nih adik-adik, berarti kalau pohonnya dilepas dari akarnya bisa tumbuh nggak ya? Iya, betul adik-adik. Pohon kalau terlepas dari akarnya pasti akan mati. Tapi pohon yang melekat dengan akarnya akan tumbuh subur dan kuat. Betul adik-adik. Nah, adik-adik, begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita adalah pohonnya dan Tuhan Yesus adalah akarnya. Terus tadi di Kolose 2 ayat 6 berkata, kalau supaya kita bisa hidup di dalam Kristus dan berakar di dalam Kristus. Artinya apa itu adik-adik? Artinya kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Adik-adik tahu nggak caranya mendekatkan diri pada Tuhan? Coba apa? Coba apa Bang? Iya betul, berdoa, baca firman, dan satu lagi adik-adik, setia mengikuti ibadah sekolah minggu. Nanti kalau kita sudah melakukan itu semua, iman kita akan bertumbuh dan kita semakin dekat, melekat kepada Tuhan seperti pohon tadi yang melekat kepada akarnya. Ya adik ya. Nah, anak-anak yang berakar di dalam Tuhan adalah anak-anak yang rajin, apa tadi adik-adik? Berdoa, baca firman, dan ibadah sekolah minggu. Sehingga adik-adik apapun yang dilakukan akan sesuai dengan firman Tuhan. Karena imannya sudah bertumbuh. Nah kalau sudah bertumbuh apalagi adik-adik? Berbuah, betul. Buahnya seperti apa adik-adik? Buahnya adalah sikap dan perilaku yang baik. Perilaku yang menurut dan taat kepada papa dan mama. Adik-adik kalau disuruh belajar waktu sekolah online, adik-adik harus rajin belajar. Adik-adik kalau lagi suruh berdoa sebelum makan, adik-adik harus berdoa. Selalu nurut pada papa dan mama. Kakak kasih contoh nih adik-adik. Ada seorang anak sekolah minggu adik-adik, namanya Alin. Alin rajin sekali sekolah minggu. Dia juga anak yang taat. Pada suatu hari si Alin tuh punya janjian sama temennya. Dia mau main sama temennya. Karena itu dia makan buru-buru supaya dia segera pergi. Tapi waktu dia makan adik-adik, tiba-tiba mamanya bilang, Alin nanti habis makan Alin cuci piring ya. Huh, Alin kaget adik-adik. Orang buru-buru mau main disuruh cuci piring. Tapi karena Alin anak yang taat sama mama dan sama Tuhan, akhirnya Alin bilang gini, iya mah nanti Alin cuci piring. Pas mamahnya pergi, Alin langsung buru-buru makannya adik-adik. Dia menyelesaikan kewajibannya untuk cuci piring. Setelah itu dia bermain. Karena Alin anak yang taat, dia disayang sama Tuhan. Nah adik-adik, kakak juga berharap adik-adik bisa taat pada papa, pada mama, dan terlebih lagi adik-adik taat pada perintah Tuhan. Dan juga satu lagi adik-adik, adik-adik harus berani berkata tidak kepada teman-teman yang ngajak main waktu hari Minggu pagi, jamnya ibadah sekolah minggu.
Jadi kalau ada teman-teman yang ajak adik-adik main waktu jam ibadah sekolah minggu, adik-adik bisa bilang sama mereka, aku mau ibadah dulu, setelah itu baru bermain. Betul adik-adik. Setelah adik-adik melakukan itu semua, itu berarti adik-adik sudah berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan. Nah adik-adik, kakak punya contoh lagi nih, ada 2 gambar. Coba adik-adik lihat, gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Mana menurut adik-adik di antara gambar ini yang merupakan gambar anak yang taat waktu sekolah? Nah, gambar yang pertama adalah gambar anak sedang bermain. Yang kedua, gambar anak sedang belajar. Kakak percaya, adik-adik pasti pilih yang nomor berapa? Yang nomor 2, betul. Anak yang taat, anak yang mau belajar waktu jam sekolah. Satu lagi nih adik-adik, lihat ini gambarnya nih. Mana menurut adik-adik gambar anak yang taat pada Tuhan waktu hari Minggu pagi? Ya, yang pertama gambar anak-anak sedang ibadah sekolah minggu. Yang kedua gambar anak-anak sedang bermain. Adik-adik pilih yang mana? Iya betul sekali adik-adik, kakak yakin dan percaya adik-adik bisa memilih. Gambar yang nomor 1, hari Minggu harusnya kita ibadah sekolah minggu. Nah adik-adik, kakak senang sekali adik-adik sudah bisa menentukan sikap yang baik dan memilih mana yang benar. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk taat kepada perintah Tuhan. Ya adik-adik ya, taat kepada papa dan mama. Dan satu lagi adik-adik, berani berkata tidak kalau ada teman adik-adik yang mengajak untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Untuk mama dan papa yang mendampingi adik-adik sekolah minggu, mari kita bersama mengajarkan anak-anak kita untuk taat kepada perintah Tuhan dengan konsisten hidup dalam melakukan firman Tuhan. Amin. Nah adik-adik, sekarang kakak punya aktivitas nih. Aktivitasnya untuk semua horong. Yel-yel sekolah minggu, cuma pakai nama. Kakak contohin ya. Kak Catherine berakar, bertumbuh, berbuah. Yes. Ingat, adik-adik rekam, terus kirim deh ke Facebook Sekolah Minggu HKBP Semper, #sekolah mingguku. Ya adik-adik ya, taat ya adik-adik. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami diajarkan untuk taat pada perintah Tuhan. Kami diajarkan untuk taat kepada mama papa, dan terlebih lagi Tuhan, kami mau berani berkata tidak kepada teman-teman kami yang mengajak untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bapa di dalam surga bersama dengan kami supaya kami mampu melakukan semuanya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Iya. Karena Tuhan sudah memberikan Yang terbaik juga buat kita. Jadi jangan kasih yang uang yang jelek-jelek ya Kak. Jangan dong. Jangan. Terus boleh nggak Kak Mega kasihnya marah-marah? Nih, Nggak padahal uang jajan gitu. nggak Jangan. boleh. Harus kasih dengan ikhlas. ikhlas. Harus kasih dengan Sukacita. ya. Kita berikan persembahan kita buat Tuhan, ada caranya banyak ya. Walaupun di rumah adik-adik bisa berikan persembahannya, kasih ke mama, nanti mama yang akan kasih ke Sintua Lunggunya. Iya, Amang atau Inang Sintua Amang ya atau Inang Kak. Sintua. Atau adik-adik kalau mama ada handphone bisa scan QR-nya. Ya, pasti ada di sini QR-nya. Adik-adik bisa scan. Atau kalau ketemu kakak sekolah minggunya juga boleh dititipkan ya. Dititipkan ya Kak? Boleh dititipkan. Iya. Nanti kakaknya harus kasih ya. Iya Iya dong. dong. Atau transfer ke rekening gereja Gereja kita. Yuk kita berikan yang terbaik buat Tuhan.
berikan yang terbaik buat Tuhan dengan sukacita, dengan rela. Ayo Kak Agnes. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan sumpah, bawa persembahanmu. Tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan Allah menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita, dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Anak-anak sekolah minggu, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami dari majelis serta pelayan-pelayan mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Horas.